Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Sebelum Ibu jelaskan mengenai konfigurasi elektron berdasarkan subkulit, terlebih dahulu Ananda harus tahu apa yang dimaksud dengan konfigurasi elektron. Nah, jadi konfigurasi elektron itu adalah penataan elektron di dalam kulit maupun subkulit. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu juga sudah memberikan Ananda bahan ajar ya, mengenai konfigurasi elektron berdasarkan kulit dan juga subkulit. Kalau konfigurasi elektron berdasarkan kulit itu dipelopori oleh Niels Bohr. Nah, jadi berdasarkan model atom Niels Bohr itu tercetuslah konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Sementara konfigurasi elektron berdasarkan subkulit ini dilandasi pada model atom mekanika kuantum. Nah, adapun aturan mengenai penyusunan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit ini, yang pertama ada aturan Aufbau. Aturan Aufbau ini sangat penting sekali untuk Ananda pahami, di mana menurut si Aufbau ini, pengisian elektron itu dimulai dari subkulit yang berenergi paling rendah ke subkulit yang berenergi lebih tinggi atau paling tinggi. Nah, subkulit itu ada 4 Ananda. Yang pertama itu subkulit S. Pada subkulit S ini dia maksimal hanya boleh mengisi 2 elektron. Boleh lebih, berarti tidak boleh. Kalau misalnya kita isi 1 elektron, boleh maksimal ada 2 elektron. Kemudian ada subkulit P. Subkulit P ini maksimal itu mengisi elektron 6 elektron. Jadi kalau kamu mau mengisi dia 3 elektron, 4, 5 masih boleh. Yang tidak boleh itu kalau kamu isi pada subkulit P ini 7 elektron, itu tidak bisa ya. Kita lanjutkan, ada subkulit D. Untuk subkulit D ini maksimalnya mengisi 10 elektron. Lanjut lagi, itu ada subkulit F. Nah, subkulit F ini maksimalnya mengisi 14 elektron. Nah, masing-masing subkulit ini nanti dia memiliki diagram orbital Ananda. Nanti kamu baca lagi materinya mengenai diagram orbital. Pada diagram orbital itu nanti tempat disusunnya elektron. Nah, kalau S ini dia memiliki 1 orbital. Diagram orbital itu dilambangkan dengan tanda kotak gitu, segi 4. Jumlah kotaknya 1. Sementara kalau subkulit P ini diagram orbitalnya ada 3, berarti diagram orbitalnya ada 3 juga. Sementara subkulit D maksud Ibu orbitalnya ada 5, maka kotaknya atau diagram orbitalnya ada 5 juga gitu. Itu juga dengan subkulit F. Orbitalnya ada 7, maka diagram orbitalnya juga ada 7. Nah, sekarang kita lanjut pada urutan pengisian elektron. Nah, tanda 1 yang ada di depan ini, atau angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya ini, atau angka yang berada di depan huruf ini menunjukkan kulit. Itu menunjukkan letak kulitnya. Nah, N sama dengan 1 ini artinya pada kulit ke-1. Kamu rasa Ibu sudah tahu dengan N ini ya, karena pada konfigurasi elektron berdasarkan kulit juga sudah dikasih tahu gitu kalau N itu menunjukkan kulit. Berarti N-nya sama dengan 1, berarti ini merupakan kulit ke-1. Oke. Kalau kita buat urutan pengisian elektronnya itu Ananda awalnya dimulai dari 1S. Dimulai dari 1S, kemudian lanjut lagi ke 2S, kemudian dia lanjut lagi ke 2P, baru lanjut lagi ke 3S pengisiannya. Nah, setelah 3S itu lanjut lagi ke 3P. Setelah 3P dia tidak ke 3D, malahan dia turun dulu ke 4S, baru naik ke 3D. Setelah 3D baru ke 3P, kemudian ke 5S. Nah, dari 5S ini dia lanjut ke 4D.
Setelah 4D baru 5P yang diisi. Kemudian baru 6S yang terisi. Setelah 6S baru menuju ke 4F. Setelah 4F yang terisi, lanjut lagi ke 5D. 5D ke 6P, 6P ke 7S, seperti itu seterusnya. Itu dari 7S berarti lanjut ke 5F. 5F ke 6D, ke 7P baru ke 8S. Berarti yang terakhir adalah 8S menyesuaikan dengan kulitnya. Nah, jadi tadi kan kalau kita lihat ya Ananda, dari 3P dia ke 4S. Kenapa tidak ke 3D? Nah, penjelasannya adalah karena 4S ini memiliki tingkat energi yang lebih rendah daripada 3D. Jadi, menurut aturan si Aufbau itu kan pengisian elektron itu dimulai dari subkulit yang berenergi paling rendah menuju ke energi yang paling tinggi. Seperti itu penjelasannya ya. Nah, kalau diagram tadi kita urutkan, itu cara gampang kamu mengingatnya. Yang pertama S, kemudian SP-nya ada 2 kali, kemudian SDP juga ada 2 kali, SFDP juga ada 2 kali. Itu cara gampang untuk mengingatnya. Nah, bagaimana cara kita menentukan banyak elektronnya? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalau S itu maksimal 2 elektron. Nah, tentu kulitnya dimulai dari kulit yang pertama, makanya 1S2. Kemudian di sini lanjut lagi S. Nah, baru S itu di kulit kedua, lanjutannya 2S2. Kemudian P juga ada di kulit kedua, berarti 2P6. Kenapa 6? Karena P itu maksimal elektronnya ada 6 elektron. Nah, setelah 2P6, tentu kita lanjut lagi ke S. Nah, S ini tentu dia kulit ketiga lagi, maka kita tulis 3S2. 2 itu tadi dia menunjukkan jumlah elektron maksimalnya gitu seterusnya ya sampai SFDP yang ini. Nah, keterangannya supaya kamu lebih mudah lagi memahaminya, misal kita punya 4P6. Nah, 4P6, angka 6 ini menyatakan jumlah elektronnya. Berarti di subkulit P maksimal ada 6 elektron. Atau misalnya di sini ada 5, berarti jumlah elektronnya di subkulit P itu ada 5. Sementara P menunjukkan subkulit. Kalau misalnya di sini S, berarti subkulitnya subkulit S. Nah, angka yang di depan ini tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, ini merupakan letak atau posisi kulitnya, kulit keberapa gitu. Kalau misalnya di sini 3, berarti 3P. Nah, yang perlu kamu ingat, pada kulit pertama itu belum ada subkulit P. Subkulit P itu muncul di kulit kedua. Sementara subkulit D itu muncul di kulit ketiga. Jadi pada kulit kedua itu boleh kamu lihat ya, pada kulit kedua itu belum ada subkulit D. Nah, subkulit D itu munculnya di kulit ketiga. Oke, sekarang Ibu kasih contoh soal. Pertanyaannya itu tuliskanlah konfigurasi elektron. Di sini konfigurasi elektronnya itu berdasarkan subkulit, kemudian diagram orbital, dan jumlah elektron yang tidak berpasangan. Kita lihat dulu yang pertama itu Ne atau neon. Di sini kalau ada angka di bawah ini berarti dia menunjukkan nomor atom. Jadi Ne ini nomor atomnya 10. Karena dia netral berarti jumlah elektronnya juga 10. Kamu lihat susunannya. Nah, di kulit pertama tadi berarti 1S. Berarti di sini kita tulis 1S. Nah, S berapa jumlah elektronnya maksimal? 2. Nah, berarti sisa elektron yang belum terisi itu ada berapa? Berarti ada 8 elektron lagi ya. Nah, kita lihat lagi diagramnya. Lanjut berarti setelah 1S, 2S. Berarti kita isi di sini 2S2. Sudah 4 elektron yang terisi. Sisa 6 elektron lagi. Kita lanjutkan berarti ke 2P. 2P berarti sisa elektron kita lagi 6, karena P ini maksimalnya ada 6 elektron, maka kita isi dengan angka 6 di atasnya. Nah, lanjut, diagram orbital katanya. Berarti kita gambarkan diagram orbital S, 1S, diagram orbital 2S, dan 2P. Yang pertama itu kita gambarkan 1S. Kalau S ingat kotaknya cuma 1. Nah,
kita gambarkan elektronnya Ananda. Penempatan elektron itu, yang elektron pertama itu arah panah ke atas. Nah, elektron yang kedua arah panah ke bawah. Itu juga dengan yang 2s. Berarti di sini karena elektronnya ada 2, maka di dalam diagram orbitalnya itu juga ada 2 elektron. Yang pertama arah panah ke atas, baru arah panah ke bawah. Kita lanjutkan lagi ke 2p. Nah, P itu memiliki diagram orbital 3, maka di sini ada 3 kotak. Nah, sekarang kita ke 2p. P ini kan memiliki orbital lebih dari 1 ya, orbitalnya itu ada 3. Nah, untuk pengisian elektronnya itu dimulai dari arah panah ke atas semuanya dulu. Kita isi, berarti kan ada 6 elektron ya. Kita isi kotak pertama dengan arah panah ke atas. Kemudian kotak kedua arah panah ke atas juga. Yang elektron ketiga kita isi di kotak ketiga arah panah ke atas juga. Kenapa semuanya ke atas? Karena kalau dia jumlah elektronnya, jumlah orbitalnya lebih dari 1, maka elektron itu akan tersebar pada orbital yang memiliki kesamaan energi dengan arah putar yang sama atau spin yang sama. Ini arah putar. Kalau panah ke atas ini searah dengan jarum jam Ananda. Berarti ketiganya kita isi dulu satu-satu dengan arah panah ke atas, baru kita isi lagi dengan pasangannya arah panah ke bawah. Ini baru 3 elektron yang terisi. Sementara kita harus 6 elektron. Berarti yang keempat arah panah ke bawah 1, lanjut yang di tengah, lanjut yang di kanan. Ya. Berarti sudah ada 6 elektron. Ini disebut dengan diagram orbital. Nah, coba kamu lihat apakah ada elektron yang tidak berpasangan? Semuanya berpasangan ya. Jadi jumlah elektron, jumlah yang tidak berpasangan tentu tidak ada. Ya, tentu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu Seelmin dengan nomor atom 17. Untuk menggambarkan konfigurasi elektronnya, kita tuliskan dulu konfigurasi elektron pada keadaan netralnya. Yaitu yang pertama dimulai dari 1s2. Kita isi 2 elektron karena maksimalnya 2 elektron. Kemudian 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Karena kalau kita totalkan seluruhnya ada 17 elektron. Nah, karena di sini ionnya adalah ion negatif. Ion negatif itu menangkap elektron, karena di sini min saja, berarti menangkap 1 elektron. Menangkap 1 elektron. Jadi, konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Nah, bertambah 1 di sini. P itu kan maksimalnya 6 elektron ya, masih bisa kita isi 1 elektron lagi. Berarti dia terisi di sini. Di subkulit P gitu. Kemudian kita gambarkan diagram orbitalnya. Ini untuk 1s2, kemudian 2s2. Nah, kalau diagram orbitalnya lebih dari 1, kita isi dulu elektron arah panah ke atas, baru panah ke bawah. Kemudian 3s2 baru ke 3p6. Nah, kalau kita lihat semuanya berpasangan ya, berarti tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Sekarang kita lanjut ke contoh soal ketiga, yaitu ada Rb atau rubidium dengan nomor atom 37. Artinya di sini jumlah elektronnya juga total semuanya 37. Sama seperti contoh 1 dan contoh 2, kita mulainya dari subkulit 1s, kulit 1s, baru ke 2s, baru ke 3p, baru ke 2p, baru ke 3s. Berarti 1s2, 2s2,
2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Setelah 3P itu baru 4S. Setelah 4S lanjut kemana lagi? Baru ke 3D. Nah, ingat 3D ini maksimalnya 10 elektron. Sekarang coba kamu hitung. Ternyata baru 30 elektron. Ada 7 lagi yang belum kita isi. Setelah 3D baru ke 4P. Nah, 4P. Nah, P ini maksimalnya 6 elektron. Berarti setelah 4P lanjut ke 5S. 5S berapa? Tentu 5S 5S1. Sekarang coba kamu jumlahkan apakah sudah 37 semua totalnya. Nah, ternyata sudah 37. Baru kita gambarkan diagram orbitalnya. Berarti ini untuk 1S, ini untuk 2S2, ini untuk 2P6, 1S2, 2S2, 2P6, ini untuk 3S2, ini untuk 3P6, 4S2. Kemudian kalau D itu kan orbitalnya ada 5, maka kotaknya juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 3D 10 baru 4P lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4P6. Baru lanjut ke 5S1. Nah, ternyata elektronnya cuma 1. Berarti kita tulis yang arah panah ke atas saja. Jadi jumlah elektron yang tidak berpasangan adalah 1 elektron. Seperti itu. Mudah sekali kan? Silahkan nanti kamu kerjakan latihannya. Jangan lupa kalau tidak paham hubungi segera gurunya.